Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Santri-santriku yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan yang lalu telah kita bahas masalah yang berkaitan dengan thaharah atau bersuci. Thaharah atau bersuci wajib bagi setiap muslim yang ingin menjalankan ibadah. Karena di dalam ibadah-ibadah tersebut dianjurkan dan disunahkan, bahkan diwajibkan untuk thaharah terlebih dahulu, sebagaimana penjelasan yang lalu. Pertemuan kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan thaharah atau bersuci, akan tetapi apabila kita terhalangi oleh sesuatu. Pembahasan thaharah yang sering kali kita bahas masih secara umum jika tidak terhalangi oleh sesuatu. Thaharah. Kemudian bab yang keenam yang akan kita pelajari yaitu bab tentang mengusap dua khuf, serban dan juga perban atau kibs. Yang pertama yaitu kita akan membahas maksud dari khuf. Yang pertama kita bahas adalah hukum khuf. Sebelum kita melihat ke hukum, kita melihat pada makna dari khuf itu sendiri. Khuf adalah alas kaki yang dipakai di kaki dan terbuat dari kulit ataupun selainnya. Misalnya adalah kaos kaki. Khuf di sini masih secara umum, bisa juga dengan semacam kaos kaki atau sepatu yang dari kulit yang biasanya dikenakan ketika musim dingin. Yang pertama yaitu hukumnya. Mengusap dua khuf hukumnya adalah boleh berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga para ulama. Dan itu merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad supaya meringankan beban, meringankan ketika menjalankan thaharah apabila dia merasa berat ketika menjalankannya. Dalam as-sunnah banyak hadis sahih yang diriwayatkan secara mutawatir atau secara terus-menerus bersambung kepada Rasulullah yang menetapkan ketsabitannya dari Nabi atau kesahihannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan dan perintah beliau untuk mengusapnya serta memberikan rukhsah kepadanya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua khuf. Ada 40 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang khuf tersebut. Maksudnya hatiku tidak ragu sedikit pun mengenai hukum diperbolehkannya. Yang berikutnya dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffain. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil,
Kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi. Kemudian beliau mengusap dua khufnya. Kemudian seperti yang ada di gambar, salah satunya adalah bentuk dari khuf itu sendiri. Khuf yang terbentuk di sini dari kulit, bentuknya kurang lebih seperti ini atau yang semisalnya. Bisa juga dengan kaos kaki atau hukum yang sama dengan khuf atau kaos kaki. Kemudian bagian yang kedua, syarat-syarat diperbolehkannya mengusap khuf. Yang pertama adalah memakai keduanya dalam keadaan suci. Maksudnya yaitu dia tidak berhadas besar maupun kecil. Kemudian yang nomor dua, keduanya menutupi bagian yang wajib. Bagian yang wajib dibasuh, yaitu kaki hingga mata kaki. Khuf tersebut biasanya dipakai kemudian menutupi seluruh bagian dari kaki. Yang nomor tiga yaitu kedua khuf statusnya adalah mubah, yaitu khuf yang didapat adalah dari sesuatu yang mubah, bukan dari curian atau perampokan. Kemudian yang nomor empat yaitu bahan khuf dari sesuatu yang suci, sebagaimana pembahasan masalah bejana diperbolehkan ketika kulit yang dipakai adalah kulit dari bangkai yang suci. Bahan khuf dari sesuatu yang suci maksudnya adalah kulit yang dipakai tersebut adalah kulit binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, bukan barang-barang yang najis seperti kulit dari babi ataupun dari anjing. Kemudian yang nomor 5 yaitu mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditentukan, yaitu bagi orang yang mukim adalah 1 hari 1 malam. Ini diperbolehkan menurut syariat Islam. Adapun musafir maka hanya 3 hari 3 malam saja, sebagaimana sholat qashar. Bagian yang ketiga yaitu sifat dan bagaimana tata cara mengusap dua khuf. Bagian khuf yang disyariatkan adalah bagian punggung khuf dan mengusap khuf seluruh bagian atas khuf berdasarkan hadis dari Mughirah ibn Syu'bah. Hadisnya yaitu kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala ta'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Yang artinya aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu aku menunduk untuk melepaskan dua khuf beliau. Maka beliau bersabda, biarkanlah keduanya, karena sesungguhnya aku ketika memakai keduanya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap di atas keduanya. Seperti ini di dalam gambar, yaitu punggung atau bagian atasnya saja dan tidak perlu di bagian bawah. Mengapa demikian? Karena bagian bawah digunakan untuk menapakkan kaki ke tanah ataupun ke lantai, dan ke tanah adalah sesuatu yang suci, sebagaimana diperbolehkannya untuk toharoh dengan debu, yaitu dengan debu, yaitu seperti halnya ketika tayamum, yaitu dengan tanah ataupun dengan debu. Kemudian
Bagian yang keempat, jangka waktu mengusap. Maksudnya kapan mengusap atau melakukan toharoh dengan mengusap atau mengusap khuf tersebut. Jangka waktu mengusap bagi seorang yang mukim dan bagi seorang yang musafir seperti yang tadi telah kita jelaskan. Yang pertama, jangka waktu mengusap bagi orang yang mukim yaitu tidak boleh mengqashar sholatnya, yaitu 1 hari 1 malam. Yang kedua yaitu jangka mengusap khuf bagi musafir, yaitu yang diperbolehkannya mengqashar sholat di dalamnya, yaitu 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan jangka waktu mengusap khuf yaitu 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Berikutnya bagian yang kelima yaitu pembatal-pembatal mengusap khuf. Yang pertama yaitu apabila terjadi sesuatu yang mengharuskannya mandi. Misalnya adalah mandi besar, mandi jinabah, atau dikarenakan junub. Yang kedua yaitu pembatal-pembatalnya apabila bagian yang wajib tertutup dengan khuf tersebut terbuka, tatkala kakinya terbuka ketika melakukan toharoh atau mengusap khuf bagian atasnya. Maka ketika terbuka otomatis sekalian dibuka dan disucikan dengan air. Kemudian bagian yang kelima dari pembatal-pembatal tadi, yang ketiga yaitu melepaskan khuf dari kaki. Apabila kita hendak berwudu dan ketika kita memakai kaos kaki ataupun memakai khuf yang sepatu kulit seperti sepatu kulit tersebut, apabila kita melepaskannya maka secara otomatis hal itu telah membatalkan usapan. Jadi ketika diusap, kemudian ketika waktu sholat berikutnya dilepas, maka batal dan harus mengulanginya kembali. Yang keempat yaitu habisnya masa mengusap khuf. Seperti bagian yang keempat yaitu kapan jangka waktu mengusap khuf tersebut. Kemudian bagian yang kelima, bagian yang keenam yaitu permulaan masa mengusap khuf. Permulaan masa mengusap yaitu berawal dari hadas setelah memakai khuf. Misalnya adalah seseorang yang berwudu untuk salat subuh, kemudian dia hendak memakai 2 khuf dan setelah matahari terbit kemudian dia berhadas. Maka inilah yang akan dihitung dia dalam keadaan suci ketika memakai khuf. Bagian yang ketujuh yaitu mengusap jabirah, serban dan juga kerudung bagi wanita. Jabirah adalah kayu atau yang semacamnya, seperti gips yang dipakai atau yang dikenakan ketika tulang tangan atau tulang-tulang sebagai penggapit atau sebagai peredam sakit dan juga untuk
mengembalikan tulang-tulang yang telah retak, yang biasanya digunakan untuk mengikat anggota badan yang patah agar menempel dan menjadi satu kembali. Cara mengusapnya yaitu diusap bagian atasnya, demikian pula pada plester atau perban sebagai penutup luka. Maka mengusapnya hanya sebatas kebutuhan, tidak diperbolehkan berlebih-lebihan karena dikhawatirkan akan memberikan efek yang buruk kepada penyakit tersebut atau kepada luka tersebut. Namun apabila ada perban yang melebihi dari luka, maka tidak dianjurkan untuk diusap. Kemudian diperbolehkan untuk mengusapnya ketika hadas kecil maupun hadas besar, dan tidak ada batas waktu tertentu hingga dia mengalami sembuh total. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffaini." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas serban beliau, ubun-ubun, kemudian dua khuf beliau, dan juga sabda Nabi yang lain, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffaini wal khimar." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dua khuf beliau dan penutup kepalanya yaitu sorban. Kemudian bagian yang terakhir yaitu kerudung bagi perempuan. Yang lebih utama adalah tidak mengusapnya kecuali bila ada kesulitan dalam melepaskan atau menutupi luka. Seperti halnya ketika di tempat umum, maka dianjurkan untuk mengusapnya saja. Akan tetapi untuk saat ini di berbagai tempat sudah dipisahkan antara tempat berwudunya laki-laki dan perempuan, maka dianjurkan bagi perempuan untuk melepaskan dan mengusap seperti biasanya ketika berwudu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.